Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas Sistem Informasi Akuntansi B akan memaparkan review artikel dengan judul Big Data and Algorithmic Trading Against Periodic and Tangible Asset Reporting. The Need for UXBRL. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Martaza Sabrina, NPM 061. Saya Vidya Sigfarini, NPM 066. Saya Mavan Rizky, NPM 072. Saya Salsabila, NPM 082. Saya Alzara Berlian, NPM 085. Saya Algi Zulfikar, NPM 305. Identitas artikel. Judul artikel yaitu Big Data and Algorithmic Trading Against Periodic and Tangible Asset Reporting, The Need for UXBRL. Dengan nama peneliti Duopei, Miklas E. Vasarely, tahun 2020, Jurnal International Journal of Accounting Information System, penerbit Elsevier Inc. dengan ISSN 1467-0895 dengan domain seperti yang tertera di layar. Pendahuluan. Sistem informasi akuntansi digunakan untuk memberikan informasi kepada investor suatu perusahaan menurut Jensen dan Meckling 1976. Tanpa sistem seperti itu, informasi tentang distribusi probabilitas pengembalian yang diharapkan mungkin tidak menjadi jelas. Definisi asli akuntansi cukup luas untuk diterapkan pada informasi yang dapat mempengaruhi persepsi pengguna. Definisi ini mencakup semua jenis informasi yang berbeda. Akar masalah dalam akuntansi ini adalah ketidakmampuan standar anakronistik dan pelaporan berkala untuk mengimbangi banyaknya data yang tersedia di pasar. Aturan pengukuran akuntansi GAAP dirancang untuk memperkirakan nilai pasar menurut Staugus 1985. Dalam artikel ini menggunakan pandangan berbasis sumber daya perusahaan untuk mengkategorikan informasi dalam sistem akuntansi. Pendekatan ini menganggap perusahaan terdiri dari sumber daya independen. Sumber daya didefinisikan sebagai entitas langka dengan nilai ekonomis untuk efisiensi atau efektivitas perusahaan. Model ini memetakan sumber data eksternal dan internal sebagai pengukuran yang berbeda dari sumber daya tertentu. Untuk mengoperasionalkan sistem informasi akuntansi seperti ini digunakan XBRL. Struktur penandaannya menghubungkan elemen data ke sumber daya. Selanjutnya, kami menyebut sistem baru ini sebagai UXBRL atau pengguna XBRL. Standar XBRL memfasilitasi komparabilitas. Selain itu, ini adalah metode untuk menyampaikan informasi melalui rantai nilai XBRL, memberikan perusahaan yang menggunakannya kesempatan untuk memformalkan dengan tepat bagaimana pengukuran agregat diwakili dalam laporan yang diterbitkan. Namun, standar XBRL tradisional tidak dirancang untuk menangkap aliran informasi yang sangat kaya yang tersedia untuk manajemen melalui sistem ERP. Salah satu keuntungan taksonomi XBRL adalah secara alami mendukung hierarki. Hierarki diperlukan untuk model berbasis sumber daya. Hal ini terkait tingkat hierarki dapat menjadi hubungan generalisasi. Misalnya, aset dan aset lancar dan hubungan antara item dalam tingkat dapat menjadi hubungan asosiasi, misalnya harga dan jumlah persediaan chip. Keuntungan kedua adalah XBRL dapat dibaca oleh mesin, akibatnya tag tertentu dapat dipilih untuk menyediakan berbagai macam analisis. 3 literasi XBRL yang digunakan dalam artikel ini memfasilitasi disagregasasi dan agregasi, kapan saja pada setiap tingkat detail. Kedua keuntungan XBRL ini memungkinkan pengguna untuk
memadukan dan mencocokkan tampilan yang disesuaikan pada berbagai tingkat detail menggunakan analisis bantuan mesin daya komputasi yang besar. Sistem UXBRL tidak hanya berfokus pada informasi keuangan, tetapi juga mencakup serangkaian input yang luas. Masukan tersebut meliputi operasional LST, yaitu lingkungan, sosial, tata kelola, variabel pasar, dan informasi big data. Bagian 2 menguraikan tuntutan yang ditempatkan pada sistem informasi akuntansi masa depan, termasuk input dan outputnya. Bagian 3 menjelaskan bagaimana UXBRL mengatasi tuntutan ini pada tingkat konseptual. Bagian 4 menjelaskan bagaimana UXBRL dioperasionalkan melalui XBRL. Bagian 5 menyoroti beberapa fitur UXBRL. Bagian ini mencakup diskusi tentang kualitas keluaran pengguna yang sesuai permintaan dan dapat disesuaikan, peningkatan pelaporan keuangan dan audit, dan memfasilitasi ekosistem, pengukuran, dan jaminan perusahaan yang baru. Yang terakhir, bagian 6 memberikan diskusi penutup. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi akuntansi, input, dan pengguna. Pada 2.1 akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Lalu 2.2 akan menjelaskan tentang perubahan pada dunia dari data tidak terstruktur dan data semi terstruktur. Dan yang terakhir ada 2.3 menjelaskan tentang pengguna sistem informasi akuntansi. Next. Di sini 2.1 yaitu pengertian sistem informasi akuntansi. Tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan input, penyelidikan langsung, dan mendukung analisis. Kegiatan tersebut membantu pemangku kepentingan dalam membentuk sebuah keyakinan tentang keadaan perusahaan saat ini dan masa depan. Menurut McCarthy 1982, keadaan sebuah perusahaan saat ini dapat digambarkan dalam hanya sumber daya dan peristiwa ekonominya. Contohnya perubahan pada sumber daya ekonomi. Menurut Patel 1979, informasi akuntansi digunakan sebagai sinyal dalam perubahan di lingkungan fungsional bisnis. Oleh karena itu, akuntansi harus fokus pada perubahan serta mengetahui bagaimana suatu perusahaan dapat berbeda dengan perusahaan lainnya. Informasi akuntansi juga digunakan sebagai informasi dalam merevisi ekspektasi atau harapan dari pengguna informasi atau arus kas masa depan dari sebuah perusahaan. Next. Pada 2.2 di sini menjelaskan tentang perubahan pada dunia dari data tidak terstruktur dan data semi terstruktur. Sejak pergantian abad telah ada proposal untuk sistem pelaporan yang dirancang untuk mencatat data keuangan mengenai di luar apa yang diwakili dalam laporan laba rugi tradisional dan neraca. Menurut Lev 1989 menemukan bahwa informasi laba menjelaskan tidak lebih dari 7% variasi dalam pengembalian saham. Akademisi mengaitkan penurunan relevansi nilai pendapatan ini dengan munculnya data yang kurang dapat diukur dan data non-keuangan. Hal ini termasuk dengan pengukuran yang berfokus pada informasi seperti R&D, manajer, dan pelanggan. Faktor-faktor tersebut mungkin tidak muncul dalam laporan keuangan tradisional karena tidak berwujud dan sulit diukur. Menurut ruang lingkup yang lebih luas, terdapat banyak jenis pengungkapan interim yang meningkatkan kualitas keluaran informasi. Lerman dan Livnet 2010 menemukan bahwa nilai informasi dari pelaporan berkala tampaknya tidak kurang setelah peningkatan jumlah pengarsipan 8K untuk suatu bisnis. Acara pengarsipan 8K termasuk penurunan nilai material, item di luar neraca, dan tidak bergantung pada informasi sebelumnya. Ini merupakan bukti bahwa pasar sedang mencari informasi di luar laporan keuangan dan memasukkannya ke dalam rangkaian keputusan mereka. Pemangku kepentingan tidak hanya melihat ke dalam perusahaan untuk peningkatan informasi spesifik sebuah perusahaan. Selain itu, pemangku kepentingan mengandalkan sejumlah besar ukuran pasar untuk memperluas pemahaman mereka tentang perusahaan. Next. Pennington dan Kelton 2016 menemukan bahwa ketika membuat keputusan investasi, individu mungkin tidak menggunakan informasi keuangan sama sekali. Dengan aksesibilitas internet, media tradisional, dan media sosial, individu telah menjadi kelompok konsumen informasi yang bahkan lebih penting. Selain penyaji informasi yang beragam, sistem akuntansi harus menyediakan jumlah data yang sesuai dengan
sesuai untuk pengguna yang membutuhkannya. Untuk menyelaraskan informasi yang tersedia dengan kebutuhan pengguna, data harus dicari dengan cepat dan efisien. Perubahan mendasar pada kumpulan informasi membuat keputusan di pasar saat ini membutuhkan akan paradigma pelaporan keuangan yang berkualitas lebih tinggi untuk melengkapi kumpulan informasi. Perlu adanya pengukuran yang lebih baik untuk mewakili informasi keuangan. Next. Pada 2.3 di sini akan menjelaskan tentang pengguna sistem informasi akuntansi. Pada bagian ini akan dijelaskan apa arti perubahan untuk output dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pengguna output. Kemajuan teknologi telah mengakibatkan informasi yang lebih cepat didapat dengan biaya yang lebih rendah. Kesulitan dalam partisipasi pada pasar telah diminimalisir. Investor retail, serikat pekerja, karyawan, dan kelompok kepentingan lainnya telah meningkatkan keterlibatan mereka dengan perusahaan. Kebutuhan informasi telah meluas hingga pada kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas pula. Karena setiap pemangku kepentingan dapat mempengaruhi penilaian masa depan sebuah perusahaan dan arus kasnya. Informasi yang digunakan oleh pihak-pihak ini juga dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi. Investor retail akan mendapatkan manfaat dari pengurangan biaya atas pencarian informasi atau item yang ingin dicari secara luas. Karena tindakan yang lebih relevan akan tersedia di lokasi terpusat dan analisis yang ditingkatkan akan ditawarkan oleh sistem pendukung. Sehingga asimetri informasi akan berkurang. Meskipun investor institusional memiliki lebih banyak sumber daya yang mereka miliki, mereka juga akan memperoleh nilai dari peningkatan, besaran, dan perincian data yang tersedia untuk menyelesaikan analisis mereka sendiri. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 3, paradigma pelaporan yang lebih relevan dengan nilai. Nah, di bagian 3 ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada model konseptual, yang kedua ada big data dalam model tampilan berbasis sumber daya, dan yang ketiga ada model konseptual diimplementasikan sebagai XBRL. Next. 3.1 Model konseptual. Pada bagian sebelumnya, sistem akuntansi untuk masa depan perlu menerima banyak sumber input dan memberikan tampilan yang disesuaikan untuk banyak pengguna yang berbeda. Setiap tampilan yang berbeda, sumber input harus diatur dalam struktur koheren yang dapat dipilih sesuka hati. Struktur hierarki pada artikel ini berdasarkan sumber daya strategis. Terdapat 2 alasan untuk pemilihan struktur hierarki. Yang pertama ada hierarki sistem informasi harus dapat diskalakan, dan yang kedua ada perluasan artikel ini pada model REA untuk mengasah fokus perusahaan sebagai agregasi sumber daya. Nah, hierarki sistem informasi harus dapat diskalakan. Kategorisasi berorientasi sumber daya terbukti mampu menelusuri item tertentu di satu ujung dan generalisasi hingga klasifikasi seperti aset atau kewajiban di ujung lainnya. Hal ini cocok dengan sistem entry ganda yang sudah dikenal dan pada saat yang sama lebih fleksibel daripada model entry ganda dan aset kewajiban. Lalu yang perluasan artikel ini pada model REA. REA lebih bergantung pada GAAP dengan struktur sumber daya saham dan peristiwa aliran. Berdasarkan GAAP, kekuatan item sulit untuk diukur menjadi goodwill. Di era big data, volume informasi melarang pencarian yang tidak terarah. Pandangan berbasis sumber daya perusahaan dapat mengklasifikasikan big data dan data perusahaan kecil sesuai dengan informasi tentang sumber daya perusahaan. Beberapa contoh klasifikasi sumber daya yaitu personel yang sangat terampil, produk fisik, proyek penelitian sedang dikembangkan, ataupun kontrak yang dilaksanakan tanpa ikatan dengan produk tertentu. Selain tampilan berbasis sumber daya, item tersebut dimasukkan ke dalam sistem informasi akuntansi dengan deskripsi umum, tetapi mendapatkan penjelas saat bergerak melalui rantai nilai. Nilai ini dapat diacak melalui UXBRL. Sumber daya strategis membentuk kaitan dalam sistem informasi akuntansi yang menghubungkan input dan output data kepada pengguna pada tingkat konseptual. Next. 3.2 Big data dalam model tampilan berbasis sumber daya. Sumber data eksternal termasuk big data bukan sumber daya strategis. Sumber data eksternal adalah pengukuran sumber daya yang disempurnakan. Nilai pasar juga merupakan jenis pengukuran dan merupakan satu-satunya jenis yang digunakan dalam GAAP saat ini.
Namun big data dapat menghasilkan berbagai jenis pengukuran, misalnya like dan retweet pada sosial media Facebook dan Twitter. Dapat digunakan untuk mengukur tingkat popularitas dengan generasi muda atau sensitivitas teknologi perusahaan yang merupakan sumber daya. Lalu contoh kedua ada cuaca di toko es krim lokal untuk mengukur penjualan produknya, dan rekaman tempat parkir mobil BMW di Nordstrom untuk mengukur loyalitas mereknya dengan pelanggan yang kaya. Next. 3.3 model konseptual diimplementasikan sebagai XBRL. XBRL digunakan untuk mengoperasionalkan model pengorganisasian input data berbasis sumber daya. XBRL dibuat untuk overlay di atas standar GAAP. Konstruksi GAAP seperti ekuitas, pendapatan operasional, aset lancar, segmen bisnis, dan akun individu bersifat hierarkis. Nah, dengan demikian taksonomi XBRL dapat dengan mudah menggabungkan konstruksi GAAP dengan konstruksi akuntansi yang diperluas. Dengan demikian juga sangat kompatibel dengan REA dan model berbasis sumber daya. Selain itu, XBRL memungkinkan timbul agregasi dan disagregasi. Keuntungan lain dari adanya XBRL adalah keterbacaan mesinnya yang membantu pengguna informasi dalam menggunakan sepenuhnya sumber big data yang tersedia. Contohnya, seorang investor yang ingin fokus pada kapasitas rak sebagai ukuran penjualan masa depan. Pengguna sistem informasi XBRL dapat melacak gambar kembali ke semua tingkat hubungan yang lebih tinggi, seperti ukuran keuangan penjualan toko, pesaing kapasitas rak, atau pendapatan menurut lini produk. Program yang menanyakan database pada tag yang cocok dan melakukan analisis yang diperluas dapat ditulis untuk sistem UXBRL. Analisis yang lebih teralokasi dapat diselesaikan dengan menggunakan XBRL, iXBRL terbaru. Dalam kasus iXBRL, tag XBRL ditampilkan segera di sebelah konstruksi akuntansi, sumber daya peristiwa orang daripada sebagai kelompok tag di akhir dokumen. Akhirnya, infrastruktur XBRL kemungkinan akan menerima lebih banyak dukungan di masa depan. SEC4 saat ini mengamanatkan pelaporan XBRL. Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa serta SEC6 keduanya akan membutuhkan pelaporan iXBRL untuk tahun 2020 dan akhir 2019. Masing-masing mengadopsi UXBRL memberi perusahaan waktu untuk bereaksi secara proaktif terhadap rintangan peraturan XBRL. Selain itu, pengadopsi juga akan mendapat manfaat dari inovasi yang akan datang di XBRL yang dibawa oleh peningkatan pengawasan pemerintah dan lembaga. Next. Selanjutnya adalah UXBRL System. UXBRL adalah sistem pemrosesan data yang dirancang untuk memenuhi permintaan pengguna informasi saat ini. Dinamai sistem UXBRL karena pada dasarnya merupakan sistem XBRL yang dibuat untuk memuaskan pengguna. Fungsinya adalah meningkatkan fleksibilitas bagi pengguna akhir. Jadi pada bagian 4 ini akan menjelaskan bagaimana UXBRL dioperasionalkan melalui XBRL. Yaitu yang pertama pada 4.1 adalah mengoperasionalkan UXBRL, input dan penataan data, kemudian mengoperasionalkan UXBRL standarisasi, kemudian mengoperasionalkan UXBRL penyajian informasi, yang keempat integritas data, dan yang terakhir adalah apa yang bisa dilakukan UXBRL. Dalam subbagian berikutnya, membahas bagaimana model berbasis sumber daya dimanifestasikan melalui skema XBRL. Selain itu, dijelaskan secara berurutan bagaimana input data disiapkan untuk pengguna akhir, mulai dari penataan, standarisasi, hingga presentasi. Selain itu, juga diuraikan tanggapan terhadap beberapa masalah data sistem UXBRL dan memberikan contoh. Pertama, mengoperasionalkan XBRL, input data dan penataan data. Data ini dapat berupa banyak bentuk seperti numerik tekstual, suara, akustik, gambar, dan bentuk ucapan digital dan analog lainnya. Nah, pada tahap pertama adalah menyusun data untuk digunakan atau strukturisasi lapisan. Nah,
Kemudian tahap kedua adalah memilih fitur dari data terformat yang tersedia dalam kaitannya dengan kebutuhan aplikasi atau lapisan standar data. Data ditempatkan pada satu set wadah yang telah ditentukan sebelumnya yang digunakan oleh kelompok aplikasi yang luas. Contoh aplikasinya, aplikasi yang ditautkan ke entitas komersial yang mengumpulkan sejumlah besar artikel berita. Kemudian, wadah dapat divisualisasikan sebagai yang mewakili kelompok teks seperti sumber daya, jenis data, atau standar data akuntansi. Informasi eksternal menyajikan konteks dan komparabilitas untuk pengungkapan manajer, tetapi pada intinya, informasi yang berasal dari perusahaan sangat diperlukan. Saat informasi eksternal memasuki UXBRL, ada juga mirror system yang mengekstrak informasi perusahaan dari ERP. Kemudian 4.2, mengoperasionalkan UXBRL standarisasi. UXBRL menggunakan penggunaan standar data sektoral, misalnya standar data audit atau disingkat menjadi ADS. ADS ini digunakan untuk menyusun data perusahaan ke format yang bisa diterapkan. ADS yang diusulkan AECPA atau AICPA adalah kandidat yang cocok bukan hanya karena memiliki integrasi bawaan dengan taksonomi XBRL, tetapi juga karena kelengkapan dalam menyusun kegiatan organisasi yang relevan dengan audit. ADS mencakup banyak aktivitas dalam siklus penciptaan nilai bisnis, seperti persediaan, pesanan kekas, dan buku besar. Kemudian standar data audit digunakan sebagai contoh standar data di seluruh artikel ini. Namun diantisipasi bahwa banyak standar data akan muncul untuk ekologi, kekayaan intelektual, pemantauan lingkungan, dan berbagai tujuan lainnya. Tagging adalah penghubung dalam sistem UXBRL. Tagging memberikan hubungan antara potongan-potongan informasi yang tanpa data akan menjadi statistik yang berbeda. Menurut Debreceni dan Gray pada tahun 2001, XBRL adalah fasilitator pilihan data ini karena mendukung tag yang mencirikan informasi ke dalam kategori yang dapat dikelola. Untuk mencegah informasi yang berlebihan, data diberi tag dalam beberapa level mengikuti pendekatan top-down. Sistem UXBRL mendukung referensi silang antara sumber data eksternal dan internal yang menciptakan jaringan informasi yang saling berhubungan, yang kondusif untuk memahami bisnis dan lingkungan di mana ia beroperasi. Berikutnya 4.3, mengoperasionalkan UXBRL, penyajian informasi. Laporan keuangan salah satu jenis output dari UXBRL. Peningkatan UXBRL untuk pelaporan tradisional adalah fungsi pintar. XBRL mendukung data yang sangat interaktif yang membantu investor memahami implikasi bisnis dari informasi lebih cepat dan mengurangi biaya pencarian mereka. Tag juga menyediakan jalur yang dapat dibaca mesin untuk melacak penggunaannya oleh pengguna. UXBRL dapat menganalisis umpan balik dalam bentuk klik pengguna dan permintaan pada tag untuk menyesuaikan tampilan pada setiap pengguna. Nah, investor itu memiliki metode pencarian yang berbeda, seperti mencari satu bagian dari suatu informasi, memeriksa daftar barang, atau menilai nilai marginal. Selain itu, investor non-profesional lebih cenderung menghentikan pencarian setelah menemukan satu informasi yang mereka cari. Nah, UXBRL itu mampu mengingat preferensi pengguna dari catatan tag dan langsung menampilkan visualisasi sebelumnya. Pentingnya periodisitas penyebaran informasi yang lebih tinggi dalam perekonomian saat ini, UXBRL ini memudahkan cara penyajian informasi secara real time. Nah, UXBRL ditautkan ke input informasi secara terus-menerus dan data muncul dalam hitungan detik. Namun, tidak semua item itu dapat dilaporkan secara real time, terutama untuk data internal karena litigasi, persaingan, dan masalah keamanan. Real time untuk informasi khusus yang sensitif itu mengacu pada pemantauan real time, tetapi bukan pelaporan real time. Nah, real time itu memungkinkan penyaringan informasi atau intervensi proses sebelum mencapai downstream system. Nah, downstream system di sini itu merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network.
Dalam laporan keuangan yang sebenarnya seseorang itu perlu menelusuri seluruh dokumen hanya untuk melihat apa yang relevan dengan keputusan investasinya. Nah, di UXBRL, satu-satunya tampilan yang disesuaikan untuk pengguna. Selain itu, tujuan dari real time adalah untuk memungkinkan pengguna itu bertindak berdasarkan informasi sebelum menjadi tidak bermanfaat. Nah, dalam dokumen keuangan statis, pembaca itu seringkali tidak dapat menilai dampak penuh dan keputusan bisnis sampai peristiwa tersebut berada pada tahap akhir perkembangannya. Nah, dengan melacak peristiwa secara real time, pengguna informasi itu dapat merumuskan ekspektasi arus kas masa depan yang terkait dengan investasi karena peristiwa tersebut masih berlangsung. Misalnya dengan meninjau bagaimana penjualan toko rekan dan penjualan toko sendiri, melacak sehubungan dengan pengelolaan program pengurangan air, perusahaan dan investornya itu juga dapat mengevaluasi apakah program keberlanjutan itu dapat menambah nilai. Next. Pada bagian 4.4, integritas data. Nah, meskipun UXBRL itu memiliki peningkatan untuk hubungan informasi dan penyajian, tetapi terdapat dua aspek integritas data yang perlu dibenahi untuk kualitas inputnya. Yang pertama adalah memastikan keaslian data dan tag-nya itu tidak boleh dimodifikasi tanpa izin dari saat pembuatan sampai memasuki sistem. Yang kedua adalah kualitas dan akurasi data. Ada data dari sumber eksternal di mana kontrol data itu ada di tangan pihak ketiga. Nah, untuk informasi pihak ketiga lainnya, terutama yang dapat dijual, ada insentif untuk manipulasi yang disengaja selain tingkat kesalahan yang normal, seperti pengenalan proses organisasi baru atau pembelian sistem baru. Nah, pada bagian integral dari struktur UXBRL, tag itu juga memiliki kelemahan data. Nah, agar UXBRL menyadari nilainya melalui tag, maka tag harus cocok dengan konten sumber data, tetapi tag tidak diaudit. Nah, masalah ini dapat diatasi untuk item laporan keuangan karena UXBRL memiliki taksonomi untuk GAAP atau IFRS. Nah, misalnya sewa yang berlangsung kurang dari 12 bulan mungkin tidak memerlukan label yang terkait dengan aset dan kewajiban sewa. Data diatur oleh sumber daya. Nah, dan jika data itu tidak memberikan informasi tambahan tentang sumber daya, maka itu tidak termasuk dalam sistem. Selain itu, struktur penandaan berlebih itu sebagian merupakan konsekuensi dari ketidakakuratan dalam identifikasi aset atau sumber daya ekonomi, yaitu kewajiban kontingensi yang dianggap sebagai kewajiban. Nah, hal tersebut adalah masalah akuntansi mendasar yang tidak hanya berasal dari XBRL. Next. Ya, lalu selanjutnya apa yang bisa dilakukan oleh UXBRL? Banyak fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh UXBRL, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjanjikan informasi non-tradisional dan sumber data eksogen inline menggunakan UXBRL dengan informasi keuangan tradisional di panel tampilan yang sama. Lalu yang kedua, memiliki tautan sumber penting yang dapat digunakan untuk menampilkan informasi yang relevan. Misalnya seperti kekayaan intelektual, merek, atau kepuasan pelanggan. Tautan ini dapat terhubung dengan sumber daya strategis tertentu. Lalu yang ketiga, memerlukan tampilan real-time pada dashboard yang terhubung ke outlet media, harga saham pesaing, atau informasi eksternal relevan lainnya yang sering diupdate atau sering diperbarui. Lalu yang keempat, menghitung dan menampilkan garis bawah baru menggunakan konstruksi dan atau estimasi arus kas pada masa depan. Lalu yang kelima, menampilkan feed ke sistem internal dalam jaminan berkelanjutan dan laporan berkelanjutan. Lalu yang keenam, mengingat jenis permintaan apa yang telah diajukan untuk profil pengguna yang berbeda dan berhentikan pengambilan informasi yang sesuai. Next. Lalu yang kelima adalah kontribusi UXBRL untuk laporan keuangan dan jaminan keuangan. Kontribusi UXBRL adalah sistem informasi akuntansi yang membantu pengguna untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis informasi.
Nah, kontribusinya itu ada 3 di antaranya. Yang pertama, output sebagai modul, lalu yang kedua, pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan, lalu yang ketiga, ekosistem pengukuran dan jaminan perusahaan. Next. Nah, yang pertama ada output sebagai modul, yaitu output informasi meningkat didorong oleh permintaan pengguna, bukan oleh perusahaan yang secara mudah memberikan output informasi tersebut secara mudah. Lalu, strategi modular untuk menangani data keuangan semakin penting. UXBRL mendukung strategi modular ini dengan mentransmisikan data standar ke aplikasi pendukungnya. Nah, aplikasi ini beragam dan memfasilitasi berbagai analisis. Analisis tersebut dapat mencakup penambangan proses peristiwa bisnis untuk deteksi risiko dan inefisiensi operasional. Next. Lalu yang kedua, ada pelaporan berkelanjutan dan jaminan berkelanjutan. Dalam organisasi, untuk efisiensi operasional dan alasan kompetitif, tidak harus menciptakan realitis model perilaku data, namun harus membandingkan data tersebut dengan tepat waktu pengukuran realitas. Perbandingan ini dapat membantu mendeteksi varian harapan, dan variansi ini dapat diterima atau dianggap berlebihan. Jika dianggap berlebihan, maka dibandingkan dengan variasi yang diizinkan. Lalu alarm dikeluarkan untuk beberapa jenis tindakan tertentu. Dikarenakan UXBRL mengumpulkan informasi dari sumber eksternal dan internal, terdapat sinergi dalam memungkinkan informasi internal disajikan dalam konteks lingkungan eksternal. Lidley dan Costello pada tahun 2009 mencoba untuk membedakan proses audit berkelanjutan dan pemantauan berkelanjutan. Mereka juga menyatakan bahwa yang pertama dilakukan oleh auditor dan yang kedua oleh manajemen, itu pemrosesan dan analisis data yang berkelanjutan di UXBRL mendukung kedua belah pihak. Masalah yang dihadapi oleh auditor yaitu verifikasi estimasi akuntansi. Penilaian nilai wajar dan penurunan nilai seringkali mengandalkan pertimbangan profesional dan skeptisme auditor ketika tidak ada pasar yang tersedia untuk dievaluasi. Pada kesempatannya, auditor mengandalkan bukti yang diberikan oleh manajemen. Namun, kebutuhan audit dan pelaporan keuangan berasal dari pengguna, dan pengguna harus menjadi penentu akhir tentang apakah informasi yang disediakan membantu mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menjelaskan 5.3, ekosistem pengukuran dan jaminan perusahaan. Pada bagian ini dijelaskan bahwa proses penandaan dapat diotomisasi dan analisis pada kumpulan data yang besar dapat diselesaikan dengan bantuan mesin. Namun, pada pemilihan input, pengorganisasian ke dalam hierarki sumber daya, pembuatan standar penandaan, dan pemilihan tampilan output tidak dapat diselesaikan tanpa campur tangan manusia. Kesimpulan dari artikel ini yaitu laporan keuangan jarang mencakup item yang tidak dapat diukur secara pasti sebagai aset atau kewajiban, seperti hal tidak terwujud dan keberlanjutan. Nah, laporan paling komprehensif hanya diterbitkan setiap tahun atau kuartal. Skema UXBRL yang diusulkan mencoba untuk mengatasi masalah ini, yang merupakan hambatan utama yang mencegah konsumen saat ini memperoleh informasi keuangan yang mereka butuhkan untuk pengambilan keputusan. Ketepatan waktu, diversifikasi, dan pada saat yang sama mengurangi kelebihan informasi adalah tren dan perhatian utama sehubungan dengan informatika modern. UXBRL mendukung tren ini melalui pelaporan data real-time, serta struktur penandaan yang mendefinisikan setiap sumber daya dan menghubungkan elemen bersama-sama. Tantangan yang dihadapi pengguna UXBRL adalah bagaimana merancang aplikasi yang akan menyortir data standar dalam urutan relevansi. UXBRL memiliki dasar untuk memfasilitasi dan meningkatkan nilai relevansi pelaporan setelah solusi diterapkan, dan dengan demikian pemecahan masalah ini membuatnya lebih berguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.